Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, renungan firman Tuhan bagi kita saat ini tertulis dalam Mazmur 22 ayat 23. Aku akan memasyurkan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji engkau di tengah-tengah jemaah. Sobat Kairos, satu hal yang membuat kita mengalami sukacita besar adalah ketika kekalahan kita berganti kemenangan, ketika kejatuhan kita berganti kebangkitan, ketika penderitaan kita berganti kebahagiaan. Dan yang paling membahagiakan adalah ketika pada awalnya kita merasa tidak akan pernah sanggup mengalami hal itu, atau kita merasa segalanya tidak akan pernah mungkin kita raih, namun ternyata semua bisa terjadi. Sobat Kairos, ya, semua bisa terjadi sebab di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan yang maha segalanya itu dengan mudah dapat melakukan perkara-perkara yang bagi kita tidak akan pernah dapat kita tanggung, asalkan kita berserah dan yakin akan kuasa Tuhan yang tiada batas. Kita juga harus dapat memahami dan menyadari bahwa cara Tuhan menyelamatkan kita berbeda dengan apa yang kita pikirkan, yang kita kehendaki, atau bisa saja terlihat bertentangan dengan akal budi kita. Namun percayalah, kasih Tuhan kepada kita tidak tertandingi. Bahkan Ia rela menyerahkan nyawanya agar kita beroleh hidup yang kekal. Sobat Kairos, jika kita mampu mengalami kuasa Tuhan yang besar itu dalam diri kita yang kecil ini, saya yakin semua kita akan menjadi saksi-saksi Tuhan untuk menyampaikan kabar sukacita itu kepada dunia. Kesediaan diri mengalami kuasa Tuhan itu akan mendorong pujian yang sejati dan tidak akan pernah dibatasi ruang dan waktu. Selayaknya pemazmur mengatakan, Aku akan memasyurkan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji engkau di tengah-tengah jemaah. Ini adalah pembelajaran bagi kita melalui perenungan seorang Daud yang mengumandangkan mazmur sebagai jawaban dan respon atas pergumulan iman yang dia hadapi. Pergumulan iman itu bermuara pada kesaksian hidup serta pengakuan sejati bahwa Allahnya Maha Kuasa. Meskipun terlihat Allah itu berdiam diri dan seolah membiarkan segala sesuatu terjadi atas hidupnya, namun dengan pasti Daud menganggap itu sebagai ujian dan kesempatan membuktikan konsistensi iman seorang percaya untuk tetap mampu berseru kepada Tuhan dalam pergumulannya. Ia berseru dalam kesadaran iman bahwa Allah berkuasa dan akan menyelamatkannya, dan sukacita dan kemenangan hidup akan datang menghampirinya. Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan Yesus, Mazmur ini adalah seruan bagi kita untuk tetap mempersaksikan karya besar Allah dalam segala dimensi hidup kita. Bahkan dalam penderitaan sekalipun, kita semestinya harus mampu memasyurkan namanya dan memberitakannya kepada sesama kita, bahkan kepada seluruh penghuni dunia ini. Meski dalam pergumulan, tetaplah kokoh dalam semangat baru yang mendorong kesetiaan dalam pujian akan kasih setia Tuhan. Marilah berbagi pengalaman iman kepada sesama kita. Marilah membagikan kesaksian bahwa Allah sungguh mengasihi kita, dan hanya Dialah yang layak untuk dipuji dan dimasyurkan sepanjang masa. Selamat beraktivitas Sobat Kairos. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Tahun ini merupakan tahun yang bernuansa kesatuan hati bagi seluruh gereja HKBP. Kita telah menetapkan orientasi pelayanan tahun 2022 sebagai tahun kesehatian di bawah terang tema sehati sepikir dalam satu kasih,
satu jiwa dan satu tujuan, dari Filipi 2 ayat 2. Dan subtema mewujudkan kesehatian dan kesetiakawanan bagi gereja, masyarakat, dan bangsa. Panitia Tahun Kesehatian HKBP Distrik 8 DKI Jakarta telah ditetapkan menjadi organ pelayanan dalam mewujudkan persekutuan, kesaksian, dan pelayanan yang semuanya diikat dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Kesatuan hati dalam persekutuan, kesatuan hati dalam kesaksian, kesatuan hati dalam pelayanan bukan hanya membina soliditas internal semata, namun juga menyangkut relasi, hubungan yang baik dengan dunia luar kita. Maka untuk mewujudkan kesehatian yang nyata dalam kehidupan warga gereja, Panitia Tahun Kesehatian HKBP Distrik 8 DKI Jakarta berkomitmen untuk berkarya dalam program-program kreatif dan relevan, dan bernilai tinggi untuk menguatkan visi dan misi kerajaan Allah di dunia ini. Kami mengajak seluruh elemen gereja, baik pelayan penuh waktu, pelayan takbisan dan non-takbisan, serta seluruh jemaat dan para pemerhati lintas denominasi, mari bersama-sama mendukung dan mensukseskan seluruh program-program pelayanan yang telah ditetapkan, baik dalam doa, daya, dan dana. Semuanya akan menjadi persembahan yang hidup bagi Tuhan untuk memperkokoh persatuan yang hidup dan saling melayani di tengah kehidupan yang penuh dinamika ini. Marilah saling mendoakan, saling menopang, serta bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Horas, horas, horas!